Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat bersama saya KLA Official 7. Yang mana pada kesempatan ini saya akan mengulas terkait kisah, terkait perbincangan yang makin hangat bersama narasumber nanti yang akan kami sajikan terkait polemik, terkait sesuatu yang mana pasti Anda penasaran. Nganjuk terkenal banyak wisata religi, terkenal budaya, terkenal banyak sekali sesuatu yang sangat indah. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang perlu disampaikan secara fakta dan real. Apakah ini akan membuat panjenengan akan penasaran? Saksikan terus, ada apa, sesuatu apa yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tapi pemberhentian secara legal formalnya sudah memenuhi itu. Kenapa? Pemberhentian yang jenengan secara legal Ya, formal. jadi sampai dengan pada akhirnya masa jabatan saya berakhir Jabatan dia berakhir kapan? 2024 Tanggal? 2023 Hmm. bulan Desember tahun 2023. Jadi 5 tahun mulai tahun 2018 sampai 2023 Hmm. itu berakhir. Saat itu sudah sempat ada dia dipimpin oleh Pak Kawan Pimpin. Terus? Kemudian saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban juga selama 5 tahun itu. Terus saya menyatakan bahwa sudah ini sudah 5 tahun. Tapi karena saya itu kan harus ada pergantian pengurus, sehingga saya masih diperpanjang sampai dengan terbentuknya pengurus yang baru. Berarti hingga saat ini masih menjabat. Oke. Berdasarkan musdek, Berdasarkan musdek karena belum ada pengganti waktu itu pendaftaran untuk ya menarik pengganti itu siapa yang akan menggantikan. Saya sendiri Musdes tersebut juga dihadiri Pak Kades. iya. Oh, dulu kades pertama kali kades Sehingga itu tanggal berapa Pak? tanggal Masih ingat? 23 Desember 23 Desember kurang lebih. tahun 2023. ya. enggak sih musdes pendaftaran Sekarang itu setelahnya ya. Jadi diperpanjangnya Januari, sudah masuk Januari 2024 ya. Ini kesimpulan ini Artinya apa? Kalau pada saat itu kepala desa juga hadir di musdes itu pertanggungjawaban 5 tahun. Artinya kan saya kan juga masih sah pada saat itu kan. Dia masih mengakui saya sebagai ketua musdes di tahun pada saat penutupan itu. SK-nya jenengan sampai tanggal berapa? Karena sampai 23 Desember tahun 2023. kali musdes Kemudian diperpanjang. Hanya diperpanjang SK-nya sampai dengan ya enggak berdasarkan keputusan diperpanjang sampai Karena- terbentuknya kepengurusan yang Pengurusan. baru. baru ditambah karena masih ada beban masalah yang di situ belum clear. Nanti kalau itu diserah terimakan masalah yang dirantai tadi tanggung jawab siapa? Yang baru atau ini? Tapi gitu. Ya, itu harus clear dulu itu yang urusan Polres itu. Ada problem di sana, beda tafsir antara penyidik Polres dengan kita. Langkah-langkah selanjutnya apa Pak yang akan kita Sebetulnya kalau kita mau fight dengan perkara penutupan BUMDes secara tidak sah dan melawan hukum tadi, solusinya adalah pra-peradilan. Walaupun pra-peradilan itu hanya boleh menurut KUHP itu di tingkat penyidikan, tetapi ada perkembangan hukum baru, hal-hal permasalahan-permasalahan pidana yang di situ dianggap berbelit-belit dan bertele-tele dapat diajukan pra-peradilan. Contoh lagi tentang penetapan tersangka tidak sah, itu kan tidak diatur dalam KUHP. Tetapi sekarang menjadi praktek hukum bahwa penetapan tersangka yang tidak sah itu boleh diajukan ke pra-peradilan. Ya. Sebab kalau menurut KUHP penghentian penyidikan itu hanya karena penghentian penyidikan tidak sah, penghentian penuntutan tidak sah, gitu. Kemudian ada juga prosesnya juga tidak sah. Ini boleh, hanya ini aja. Tapi bagaimana sekarang perkembangan hukum bahwa penetapan tersangka tidak sah pun boleh diajukan pra peradilan? Maka di situ itu penghentian penyelidikan pun itu dapat diajukan ke pra peradilan. Soal dikabulkan atau tidak nanti kewenangan hakim.
Ini faktanya boleh itu. Karena Berarti di dalam dengan praktek akan melangkah itu. bukan akan, solusi yang seharusnya ditemukan itu. Ya. Itu. Kira-kira langkah dan upaya selanjutnya. Ya, itu di intern itu sedang dilakukan rapat musdes ini. Karena apa? Karena dengan adanya kerugian yang ada di dalam gedung musdes tadi senilai kurang lebih barang-barang itu 200 jutaan. Pertanyaannya siapa yang nanggung kerugian? 200 juta. Ya, Termasuk laptop dan lain sebagainya, iya komputer. termasuk dan komputer di situ. semua Terutama barang-barang dagangan yang enggak yang dirugikan tafsirannya 200 juta. itu 200 juta. Ini bukan berarti rusak ya. Iya, yang expired, barang expired ini rusak. Artinya tidak bisa dikomoditikan lagi. Ya, bisa, bisa ada 1 tahun lebih. Dan itu pernah kita argumentasikan itu katanya dari pihak penyidik itu kan rusak dengan sendirinya. Loh, ya enggak loh, padha karo wong kae dikanceng ning jaba ning rumah mati. Mati dengan sendiri toh ora diapa-apane. Nggak bicara Lah padha sama toh kita. seperti itu, sama toh. Orang misalnya dimasukkan gedung, dikunci dari luar nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Mati dia, mati dengan sendirinya bukan? Ya. Nah, Ya. tapi persoalannya kan sebab akibat, kausalitas. Orang ini tidak akan mati kalau gedungnya tidak dikunci. Jadi Barang tersebut konkret juga Nah, sama. langkah konkretnya apa Pak ini Pak selanjutnya Pak? Langkah konkretnya kira-kira. Karena tidak ada etikat baik dari kepala desa untuk berbicara masalah itu, kita masih menunggu wait and see maunya apa. Sebab ini kalau diserah terimakan, ya ini masih punya catatan masalah tentang itu. Sebetulnya langkah yang harus BPD kan dilakukan cukup bulan. ketua pengurus bumdes Sudah tadi rapat apa ya, pengurus bumdes berikutnya mau terima apa enggak itu Nah, nantinya itu. kan gitu. Kerugian yang 200 juta di dalam ini tidak ada pernah dibahas piye. Nah, BPD. kalau kena pidana ini yang tadi 410 KUHP itu tadi selesai, karena pelaku-pelaku nanti akan diproses dan pelaku ini akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang atas perbuatannya itu. Gitu. Siapa di situ pelakunya? Kepala desa bersama kelompoknya itu tadi. Bukan CCTV-nya ada kok. Waktu datang membawa. Pak Bambang, selain kerugian moral ya, material ya, mungkin dari kerugian formilnya apa Pak yang disampaikan Pak? Ya kerugian formilnya itu semua peraturan ditabrak itu tadi. Itu loh, musdesnya pun juga ditabrak, tata cara musdes. Kemudian tidak pernah dilakukan audit terlebih dulu apakah Jatimmat itu tadi itu apa namanya sedang berjalan atau mengalami kerugian. Ini kan ada audit, harus ada audit terlebih dahulu. Ya ini tidak ada audit, tahu-tahu diperintahkan tutup sekarang juga. Berarti dalam hari ini masih berproses Pak ya, dari Desa Jatirejo sendiri ya? Kalau kita berprosesnya itu secara musyawarah, kan gitu loh. Walaupun saya tidak memberikan jaminan apapun, karena ujung-ujungnya kerugian negara 200 juta itu tadi siapa yang nanggung, kan gitu. Belum tak orang-orang ini nanggung, tanggung renteng gitu pelaku-pelakunya ini. Tentu tidak mau kan. Nah kalau tidak mau berarti masih menyisakan masalah.